Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fathiatul Mutia dengan NIM 8820123001 kelas 5A dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Setia Budi Rangkas Bitung. Di video ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari soal UAS mata kuliah Sosiolinguistik dosen pengampu yaitu Ibu Sri Purwanti Ningsih. Oke, langsung saja. Di soal pertama ada bahasa dan masyarakat. Soalnya, jelaskan hubungan antara bahasa dan masyarakat dalam kajian sosiolinguistik. Mengapa variasi bahasa tidak dapat dipisahkan dari faktor sosial penuturnya? Dalam kajian sosiolinguistik, bahasa dan masyarakat memiliki hubungan yang sangat erat dan saling memengaruhi. Bahasa tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai cerminan struktur sosial, norma, nilai, dan identitas kelompok masyarakat penuturnya. Cara seseorang berbahasa dapat menunjukkan latar belakang sosial seperti usia, pendidikan, pekerjaan, kelas sosial, gender, dan etnisitas. Variasi bahasa tidak dapat dipisahkan dari faktor sosial penuturnya, karena bahasa selalu digunakan dalam konteks sosial tertentu. Setiap kelompok masyarakat memiliki kebiasaan berbahasa yang berbeda sesuai dengan situasi dan peran sosialnya. Misalnya, seseorang akan menggunakan bahasa yang lebih formal saat berbicara dengan dosen dibandingkan saat berbicara dengan teman sebaya. Dengan demikian, perbedaan sosial dalam masyarakat secara langsung melahirkan variasi bahasa. Yang kedua, soalnya itu uraikan jenis-jenis variasi bahasa berdasarkan penutur dan pemakaian. Berikan contoh konkret masing-masing variasi dalam kehidupan sehari-hari. Jawabannya, variasi bahasa berdasarkan penutur. Berdasarkan penutur ini yang pertama ada dialek, yaitu variasi bahasa yang dipengaruhi oleh wilayah geografis atau kelompok sosial tertentu. Contohnya, dialek Sunda Priangan berbeda dengan Sunda Banten. Yang kedua ada idiolek, yaitu ciri khas bahasa yang dimiliki oleh individu. Contohnya, seseorang yang sering menggunakan ungkapan tertentu seperti "jadi gini ya" dalam setiap percakapan. Yang ketiga ada sosiolek, yaitu variasi bahasa berdasarkan status sosial, pendidikan, atau profesi. Contohnya, bahasa yang digunakan oleh kalangan akademisi berbeda dengan bahasa pedagang pasar. Yang kedua itu variasi bahasa berdasarkan pemakaian. Berdasarkan pemakaian, yang pertama ada ragam formal, yaitu digunakan dalam situasi resmi. Contoh, bahasa dalam pidato kenegaraan atau laporan akademik. Yang kedua, ragam informal, digunakan dalam situasi santai. Contohnya, percakapan antar teman seperti "nanti gue kabarin ya". Yang ketiga ada register, yaitu variasi bahasa berdasarkan bidang atau profesi. Contohnya itu istilah diagnosis dalam dunia medis atau deadline dalam dunia kerja. Selanjutnya, soal yang ketiga itu jelaskan konsep sikap bahasa. Bagaimana sikap bahasa masyarakat memengaruhi pemertahanan atau pergeseran bahasa daerah. Sikap bahasa adalah pandangan, perasaan, dan penilaian masyarakat terhadap suatu bahasa atau ragam bahasa, baik secara positif maupun negatif. Sikap ini berkaitan erat dengan identitas sosial karena bahasa sering dijadikan simbol kebanggaan, keanggotaan kelompok, dan jati diri budaya. Sikap bahasa masyarakat sangat memengaruhi pemertahanan atau pergeseran bahasa daerah. Jika masyarakat memiliki sikap positif terhadap bahasa daerah, misalnya menganggapnya bernilai dan penting, bahasa tersebut cenderung dipertahankan. Sebaliknya,
Jika bahasa daerah dianggap kuno atau menghambat mobilitas sosial, maka penuturnya cenderung beralih ke bahasa yang dianggap lebih prestisius seperti bahasa Indonesia atau bahasa asing. Soal yang keempat, analisis peran bahasa sebagai alat kekuasaan dan bentuk ideologi dalam masyarakat. Sertakan contoh penggunaan bahasa dalam ranah pendidikan, politik, atau media massa. Bahasa itu berperan sebagai alat kekuasaan karena melalui bahasa, pihak tertentu dapat mengendalikan cara berpikir dan bertindak masyarakat. Bahasa juga menjadi sarana penyebaran ideologi, yaitu sistem gagasan dan nilai yang ingin ditanamkan kepada publik. Dalam pendidikan, penggunaan bahasa baku dan istilah akademik mencerminkan otoritas guru dan lembaga pendidikan. Kurikulum dan buku pelajaran juga dapat membentuk cara pandang siswa terhadap sejarah, budaya, dan nilai sosial. Dalam politik, bahasa digunakan untuk membangun citra, memengaruhi opini publik, dan memperoleh legitimasi kekuasaan. Contoh, penggunaan istilah penyesuaian harga, yaitu untuk menggantikan kata kenaikan harga. Selanjutnya, dalam media massa, pemilihan kata dan sudut pandang berita dapat membentuk opini masyarakat terhadap suatu peristiwa atau kelompok tertentu. Selanjutnya, soal kelima, jelaskan konsep ranah bahasa. Menurut Fishman, analisis penggunaan bahasa dalam satu ranah tertentu. Jawabannya itu, menurut Joshua A. Fishman, ranah bahasa adalah konteks sosial tempat bahasa digunakan, yang dipengaruhi oleh faktor penutur, lawan tutur, topik, dan situasi. Beberapa ranah utama meliputi keluarga, pendidikan, keagamaan, pekerjaan, dan pemerintahan. Contoh analisis ranah keluarga. Di lingkungan keluarga, sering terjadi penggunaan bahasa daerah sebagai bahasa utama, terutama saat berinteraksi dengan orang tua atau kakek nenek. Namun, pada keluarga muda di perkotaan, bahasa Indonesia lebih dominan digunakan kepada anak-anak. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran bahasa daerah dalam ranah keluarga akibat perubahan sikap dan tuntutan sosial. Terakhir, soal ke-6, jelaskan faktor-faktor yang memengaruhi pemertahanan dan pergeseran bahasa dalam masyarakat bilingual atau multibahasa. Sertakan contoh nyata yang terjadi di Indonesia. Pemertahanan bahasa adalah upaya mempertahankan penggunaan suatu bahasa, sedangkan pergeseran bahasa adalah proses beralihnya penutur dari satu bahasa ke bahasa lain. Faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu yang pertama ada sikap bahasa penutur, kedua mobilitas sosial dan urbanisasi, ketiga pendidikan dan kebijaksanaan bahasa, keempat dominasi bahasa mayoritas, kelima pengaruh media dan globalisasi, keenam penggunaan bahasa dalam ranah keluarga. Contoh di Indonesia, banyak generasi muda di perkotaan tidak lagi fasih berbahasa daerah seperti Jawa, Sunda, atau Bugis karena lebih sering menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Namun, di beberapa daerah seperti Bali dan Yogyakarta, bahasa daerah relatif lebih terpelihara karena didukung oleh adat, pendidikan lokal, dan sikap positif masyarakat terhadap bahasa daerah. Sekian, itu saja jawaban dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.